nggih. Mas dalam off kamera dulu. Sekarang yang paparan, Saya, Bu. oke, Mas Abdur nggih. Nggih, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muji, Ibu Hajah Siti Nurmauna, SMI, MSI, Bapak Muhammad Ali Imron selaku mentor dan juga Mas Abdur ya. Mari Nggih, Bu. kita awali seminar kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan berikutnya, Mas Abdur, silakan Anda mulai paparan Anda. 7 menit ya waktunya. Nggih, Bu. Share screen saja. Waktu Anda 7 menit dimulai dari sekarang ya, Mas. Nggih, Silakan Bu. efektifkan waktunya. Sudah ya? Share screen-nya sudah Masih muncul, loading. Ibu? Silakan. Oh, nggih. Oke, dimulai dari slide pertama di slideshow. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar Waalaikumsalam. hormat Ibu Hajah Siti Nurmaunah, SHI, MSI selaku penguji, Ibu Dr. Hajah Amirah Hambarwati SPDMA selaku coach dan juga moderator, dan Bapak Muhammad Ali Imron SAG MPDI selaku mentor dan kepala Min 2 Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abror, guru ahli pertama, guru penjas orkes peserta Latsar SCPNS angkatan 62. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pembelajaran PJOK melalui pemanfaatan audiovisual di Min 2 Banjarnegara. Selanjutnya, latar belakang dari studi tersebut atau kursus tersebut adalah PJOK berperan penting dalam mengembangkan kebugaran, tampilan, dan karakter siswa. 2. Pembelajaran abad ke-21 menuntut integrasi teknologi digital untuk efektivitas belajar. 3. Media audiovisual membantu pemahaman gerak dan keterampilan olahraga secara konkret. 4. Penggunaan media audiovisual dalam PJOK belum optimal. 5. Dampak siswa kurang paham teknik dasar dan kurang termotivasi. 6. Manfaat media audiovisual memperjelas materi sehingga minat belajar siswa meningkat. Kemudian saya menggali isu-isu yang ada di Min 2 Banjarnegara. Ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya kesadaran warga madrasah dalam menjaga kebersihan lingkungan. 2. Kurangnya kesadaran warga menjaga sarana dan prasarana di lingkungan Min 2 Banjarnegara. 3. Belum optimalnya kedisiplinan siswa pada pembelajaran PJOK di Min 2 Banjarnegara. 4. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam aktivitas fisik di Min 2 Banjarnegara. Dan kelima, belum optimalnya pembelajaran PJOK di Min 2 Banjarnegara. 5 isu tersebut saya tapis menggunakan analisis APKL. Hasilnya adalah peringkat 1, belum optimalnya pembelajaran PJOK di Min 2 Banjarnegara. Kemudian selanjutnya 3 besar dari tapisan isu dari APKL tadi. Kemudian tapis lagi menggunakan analisis USG. Hasilnya peringkat yang pertama adalah belum optimalnya pembelajaran PJOK di Min 2 Banjarnegara. Itu yang menjadi core issue. Kemudian selanjutnya dari core issue tersebut saya diagnosa menggunakan diagram Fishbone yang terdapat ada 4 unsur, yaitu yang pertama siswa seringkali ingin segera keluar lapangan. Yang kedua, keterbatasan keterampilan TIK guru PJOK. Yang kedua, material, akses internet di madrasah kurang stabil. Yang kedua, keterbatasan perangkat. Kemudian dari unsur metode pembelajaran lebih sering menggunakan metode praktek langsung. Yang kedua, modul belum mengintegrasikan penggunaan media digital secara konsisten. Kemudian dari unsur milieu, budaya lebih terbiasa dengan metode tradisional. Yang kedua, belum adanya kebijakan khusus madrasah untuk mendorong digitalisasi. Kemudian dari isu tersebut ada gagasan dan 6 kegiatan. Langsung saja yang pertama, melakukan konsultasi kepada kepala madrasah terkait rencana pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Ada 2 tahap, yaitu konsultasi langsung dengan mentor dan teman sejawat.
kedua menerima masukan atau arahan dari kepala madrasah. Output yang dihasilkan adalah catatan hasil konsultasi dan arahan dari kepala madrasah atau mentor, dan yang kedua adalah dokumentasi pada saat konsultasi. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan survei sederhana terhadap siswa terkait media pembelajaran digital. Tahapannya adalah menyusun instrumen survei tentang penggunaan media pembelajaran PJOK saat ini. Yang kedua, membagikan survei ke siswa. Tiga, menganalisis hasil survei untuk mengetahui tingkat keterlibatan dan efektivitas media saat ini. Empat, menyusun kesimpulan awal sebagai dasar kesimpulan untuk pengembangan kegiatan berikutnya. Output yang dihasilkan adalah format instrumen survei, dua, dokumen pembagian survei, tiga, dokumen hasil analisis, yang keempat, dokumen kesimpulan awal. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat perencanaan pembelajaran PJOK. Tahapannya, yang pertama menganalisis dan mengidentifikasi kurikulum PJOK sesuai dengan kebutuhan siswa. Dua, merumuskan tujuan dan materi pembelajaran. Tiga, menyusun modul ajar yang mengintegrasikan media audiovisual. Empat, menyiapkan instrumen atau asesmen penilaian pembelajaran PJOK. Output yang dihasilkan, yang pertama dokumen tujuan pembelajaran materi PJOK, dua, dokumen alur pembelajaran materi PJOK, tiga, modul ajar PJOK, dan keempat, lembar penilaian siswa atau rubrik penilaian. Kegiatan yang keempat adalah membuat media pembelajaran digital atau audiovisual. Yang pertama, mengidentifikasi materi PJOK yang sesuai dengan pemanfaatan media audiovisual. Yang kedua, membuat Google Sheets materi PJOK. Tiga, membuat rekaman gerakan olahraga dari saya sendiri atau guru. Yang keempat, menyediakan konten digital dalam bentuk offline, ini untuk antisipasi keterbatasan internet atau yang lain. Output yang dihasilkan, yang pertama materi pilihan kurang lebih 1 bulan ke depan atau pada saat aktualisasi. Yang kedua, link Google Sheet. Tiga, video rekaman gerakan materi terpilih. Dan yang keempat, daftar video offline. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran PJOK menggunakan media pembelajaran audiovisual. Tahapannya melaksanakan pembelajaran digital, menonton video, kemudian diskusi singkat, praktek lapangan, evaluasi, dan refleksi. Outputnya adalah dokumen kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi media pembelajaran audiovisual PJOK. Tahapannya wawancara pada siswa terkait pendalaman hasil. Yang kedua, menganalisis hasil penilaian dan respon siswa terhadap kegiatan berbasis video. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut hasil analisis data. Output yang dihasilkan adalah ringkasan hasil wawancara siswa, dokumen hasil analisis, tiga, dokumen analisis evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Itu adalah 6 kegiatan atau gagasan yang akan saya lakukan. Kemudian jadwal kegiatan dari 6 kegiatan tersebut dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Oktober sampai dengan bulan November atau pada saat aktualisasi. Kemudian dari 6 kegiatan tersebut juga tidak lepas dari kendala, namun kendala-kendala itu bisa diantisipasi atau dicari solusi-solusinya. Demikian paparan saya terkait rancangan aktualisasi pembelajaran optimalisasi pembelajaran PJOK melalui pemanfaatan audiovisual. Mohon bimbingannya, mohon arahannya dari Ibu Penguji, Ibu Siti Nurmaunah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Mas. Waktunya sangat efektif ya. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilakan pada mentor Bapak Muhammad Ali Imron. Kami persilakan Pak memberikan penguatan 3 menit. Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Langsung saja. Mas, di stop, Mas. Terima Di stop. kasih Ibu. kepada Ibu Hajah Siti Nurmaunah sebagai penguji dan Ibu Hajah Amirah Ambarwati sebagai pembicara sekaligus WI pada Badik Provinsi Semarang. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami pada dasarnya mendukung tentang optimalisasi pembelajaran PJOK melalui pemanfaatan audiovisual ini sebagaimana yang telah dilonceng untuk tingkat Kabupaten Banjarnegara, yaitu tentang digitalisasi madrasah pada tanggal 17 Oktober tahun 2025. Jadi ini sangat-sangat mendukung dan berkaitan serta tujuannya menjadi satu dengan program yang dilakukan oleh Mas Ahmad Abror ya pada Latsar, sehingga pada
pelaksanaan pembelajaran PJOK yang dilakukan melalui audiovisual ini sangat-sangat mendukung pembelajaran dan tujuan digitalisasi Madrasah Min 2 Banjarnegara, dan ini adalah juga bagian dari tujuan sekabupaten Banjarnegara digitalisasi. Dan untuk mapel PJOK ini baru pertama kali ini memanfaatkan audiovisual untuk pendalaman, ya, untuk materi-materi kelas yang lain insya Allah sudah dilaksanakan, dan LGD untuk di tiap-tiap kelas untuk Min 2 Banjarnegara alhamdulillah sudah 75%, dan kami juga siapkan yang belum itu satu sebagai cadangan untuk dibawa ke kelas-kelas yang belum ada LGD. Jadi kami pada dasarnya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Ahmad Abror untuk Latsar tahun 2025 ini. Saya kira seperti itu. Sekali lagi kami sangat mendukung, dan ini adalah satu bukti bahwa guru PJOK itu juga juga melibatkan untuk audiovisual sebagai madrasah digitalisasi di Min 2 Banjarnegara. Itu aja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ali Imron. Berikutnya monggo langsung saja kami persilakan pada penguji Ibu Siti Nur Mauna, disilakan. Baik, terima kasih Bu Amira, terima kasih Pak Muhammad Ali Imron, mentor dari Saudara Ahmad Abror, calon guru penjas orkes di Min 2 Banjarnegara. Matur nuwun atas penguatan, bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan. Kepada Saudara Ahmad Abror kami apresiasi selaku calon guru ahli pertama guru penjas orkes yang berhasil membuat rancangan aktualisasi untuk tahap awal ini di Latsar, bagaimana untuk pemanfaatan audiovisual untuk optimalisasi pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK ini memang termasuk yang pembelajaran yang banyak praktek ya. Betul, Bu. Banyak praktek ya, karena tidak mungkin pembelajaran olahraga itu hanya duduk ceramah, duduk mendengarkan ini ya, tapi ke depan juga untuk lebih banyak di praktek, termasuk juga arah ke depannya dari pembelajaran PJOK ini nanti arahnya lebih misalnya bagaimana untuk siswa-siswa menguasai dan berminat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran fisik PJOK. Kemudian juga mungkin bisa ditingkatkan juga arah untuk bagaimana meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Ya. Tentu target-target ini disesuaikan dengan kondisi yang ada baik dari talent atau input dari siswa, kemudian juga hal-hal lain yang mendukung di sana. Kami apresiasi ini sebagai salah satu bentuk untuk pemanfaatan audiovisual ya, untuk bagaimana agar PJOK ini bisa lebih difahami oleh siswa. Teori-teorinya kan di sini ya, membangun teorinya di sini. Betul, Bu. Tapi tentu praktek itu yang nanti jauh lebih banyaknya. Teori ini nanti rancang bangun kegiatannya, strategi untuk pembelajaran atau strategi untuk bagaimana cara bermain atau bagaimana cara untuk pembelajaran di pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan ini. Nah, terkait dengan rancangan ini, kami
tambahkan, kami ingin sebenarnya. gitu. Ya, terkait dengan rancangan aktualisasi ini, ya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Eh, di sini tadi pakai Google Set ya nanti rencana Iya, untuk pembuatan ini ya, betul Bu. Google Set. Eh, dan juga di flash disk. Ini nanti rencana yang mau dibuat untuk eh, audiovisualnya pembelajaran materi apa? Untuk dalam waktu aktualisasi ini kebetulan materinya terkait permainan bola kasti dan juga atletik Bu. Permainan bola kasti dan atletik. Ini untuk Nggih, kelas berapa? kelas 5-6. Kalau kelas 4 itu atletik dan seni bela diri. Hmm. Nggih, Eh, ya, mungkin terkait dengan teknik-teknik bola betul kasti, Bu. Nggih, teknik-teknik atletik dan lain sebagainya ya. nggih, betul Ya, betul. baik. Eh, Berarti ini bikin video gitu ya dari Nggih, Saudara Ahmad Abror sendiri betul. ya. Nggih, saya membuat video terkait gerakan-gerakan yang berkaitan dengan permainan tadi, bola kasti maupun atletik. Nah, itu kan misalkan dari teknik-teknik dasar itu kan biasanya anak eh, ketika langsung di lapangan kondisinya kurang apa namanya tidak kondusif ya. Tapi nanti ketika melihat dari video itu anak lebih menarik sehingga diharapkan anak lebih fokus ketika melihat gerakan-gerakan teknik dasar tersebut. Hmm. Eh, untuk penjadwalan untuk proses pembelajaran di lapangan, proses pembelajarannya ini mungkin bisa mendapatkan porsi yang lebih, Nggih, ya. Eh, karena memang untuk untuk penjas orkes kan kalau ini lebih ke prakteknya itu tadi nggih, ya. betul. Ya, ini kan sebagai media bantu saja, Nggih, media Bu. bantu untuk Nggih, lebih menguasai teknik-teknik, teknik. Nggih, ya teknik-teknik dasarnya. Tapi teknik-teknik tersebut tidak, kalau hanya di teori saja kan prakteknya kan tidak nggih, bisa. Bu. Ya, Nggih, kami sarankan kan untuk lebih banyak di prakteknya. nggih, siap. Kemudian eh, mungkin tidak hanya ditaruh di Google Site ya, Oh, tapi nggih, mungkin juga bisa di medsos ya, bisa di YouTube, IG ataupun TikTok ya, dan itu nanti juga kemanfaatannya tidak hanya di kelas eh, kelas terbatas kelas ini, tapi juga bisa diakses yang lainnya juga. Termasuk juga mengantisipasi untuk kendala internet dan lain sebagainya. nggih, Kemudian terkait dengan rancangannya sendiri dari eh, untuk pemilihan isu dan lain sebagainya kami rasa sudah cukup dari sisi tahapan-tahapan kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan, tadi yang kami sampaikan tadi agak lebih dibanyakan yang di proses pembelajarannya. Kemudian untuk evaluasinya ada ada before afternya ya ini ya, nggih, Bu. before afternya. Keterkaitan dengan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi, ya, ini nanti yang eh, terkait dengan visi Min 2 Banjarnegara, yaitu terwujudnya peserta didik mandiri, religius, disiplin, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan. Serta beberapa misi yang ada itu nanti dijabarkan di matriksnya. Oh, nggih, nggih. Mekaten Bu Amira cekap monggo nanti bisa dilaksanakan untuk rancangan aktualisasinya. Mohon arahan dan bimbingan dari Pak Muhammad Ali Imron pada Saudara Ahmad Abror. Harapannya nanti eh, bisa pembelajaran PJOK ini, penjas orkes ini selain bisa eh, mendorong peserta didik untuk lebih apa ya, bagaimana untuk apa jisim yang kuat ya, tubuh yang kuat ya, mensana in corpore sano, kemudian juga depan misalnya bisa sampai ke prestasi-prestasi yang nanti bisa Nggih, Amin. membawa nama baik madrasah di level-level yang bisa di tingkat apa kabupaten atau bahkan bisa
provinsi nasional itu nanti juga menjadi bonus untuk pembelajaran PJOK ini. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Amira. Oke, terima Nuwun, kasih. Bu. Oke, Bu Mas Akmal, tapi ada beberapa poin yang perlu Anda tindak lanjuti gitu ya, Nggih, siap. terutama di pelaksanaan pembelajaran Anda menggunakan video-video yang dibuat gitu. Jadi besok ketika Anda laporan hasilnya, Anda tunjukkan itu, termasuk kondisi before after. Ya. Nggih, Bu. Nah, saat ngajar itu ya besok kalau bisa divideokan. Nggih. Oke, baik, terima kasih. Terima Kita kasih, akhiri Bu. seminar Pak Nggih. Ya, Bro dengan terima kasih. bacaan hamdalah. Nggih. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, Alhamdulillahirabbil Mbak Mira, Oh, saya alamin. pamit. Ya, nggih, Semoga Bang Bro nggih, sudah nggih, bergabung Pak Ali Imran. nggih, Nggih, Nggih. sehat nggih. selalu. Assalamualaikum Baik, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Di Nggih, Bu. stop recordnya, Mas. Oke, Bu, siap.